Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga bermanfaat. Tips cara perbaikan sebuah aki. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke, teman-teman, untuk yang pertama di sini ada sebuah komponen elektronik yang sangat familiar sekali atau mudah dijumpai di toko elektronika. Di sini adalah sebuah diode dengan kapasitas 1N5402 atau dengan diode dengan arus atau diode kapasitas yang dilalui adalah 2 ampere atau diode 2 ampere. Dan di sini fungsi dari diode ini sangat mudah kita kenali, yaitu merubah arus AC dari sebuah trafo maupun sebuah kumparan ataupun dari PLN. Jika melalui sebuah diode seperti ini akan menghasilkan arus positif pada bagian yang strip putih ini, dan sebaliknya jika suatu diode dialiri arus bolak-balik pada bagian di putihnya sini, maka di bagian yang warna hitam ini akan menghasilkan arus atau posisi di mana voltase atau tegangan yang dihasilkan adalah negatif. Oke, teman, karena diode di sini berfungsi merubah arus AC dari arus DC, karena saat dilalui dari sebuah arus pada kumparan AC ini menghasilkan voltase atau tegangan yang tidak terhingga atau nilainya itu belum tentu kita ketahui atau tidak bisa dibatasi, ataupun nilainya itu sangat besar sekali dari sebuah tegangan yang kita perlukan. Oke, teman, di sini kita ambil contoh sebuah kumparan pada sebuah spool pengisian motor, di mana spool untuk pengisian motor ini ada di dalam magnet motor. Jika dilalui atau digunakan pada motor ini di dalam magnet, ini ada beberapa rumah spool atau rumah kumparan dari sebuah spool magnet set ini. Di bagian sini ada beberapa bagian. Ini ada jumlahnya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kumparan. Dan di setiap kumparan ini ukuran kawatnya atau ml-nya sebesar 0,8 sampai 1 mili. Dan di bagian sini akan menghasilkan arus AC, di mana pada bagian setiap rumah atau bagian di spoolnya sini saat dilalui medan magnet, pada saat motor ini kita hidupkan, di bagian luar sini ada mangkok magnet, kemudian melalui dari rumah di spoolnya sini, ini akan memotong kutub utara dan selatan dan akan menghasilkan medan magnet, dan terjadi output voltase pada bagian di kumparannya sini. Dan kumparan ini sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas atau hasil yang digunakan pada sebuah spool pengisian seperti ini, terutama arah lilitan. Untuk arah lilitan kawat ml ini, yang pertama saat kita gunakan pada posisi di dasarnya sini, kita gulung ke kanan seperti ini. Oke, ke kanan, kemudian di sini terus sampai full ke bagian dasarnya sini, kemudian kita putar lagi ke kanan pada layar kedua. Oke, kita putar ke kiri seperti ini, putaran tetap ke kanan tapi kita rapatkan di hasil kumparannya sini supaya nanti terjadi arus yang lebih besar, karena di sini fungsi dari ml ini adalah menghasilkan arus yang lebih stabil dan besar jika posisi dari lilitan kawatnya ini rapi dan rapat lurus. Dan di setiap spool pengisian ini terdapat 4 layer atau 4 lapis pada satu kumparannya sini. Oke, teman, dan untuk setiap spool pengisian ini menghasilkan atau ada pada motor lama itu sejumlah 4 kumparan dijadikan satu, dan akan menghasilkan voltase
pada bagian kabel warna putih di spool pengisian dari sebuah motor. Oke, warna putih ini, dan saat motor ini kita gunakan di putaran rendah mungkin sekitar 12 volt di putaran rendah. Jika kita naikkan putaran gasnya ini sesuai dengan putaran mesin, maka voltase atau tegangan yang dihasilkan akan naik. Karena di sini jika menggunakan sebuah diode seperti ini, katakanlah diode yang 2 ampere seperti ini, oke, di sini akan menghasilkan voltase sesuai dengan putaran mesin bisa sampai 60 bahkan 100 volt. Oke, dan karena di semua motor ini untuk kelistrikan umumnya menggunakan 12 volt, jadi di sini dibutuhkan sebuah batas dari pengisian di motor supaya tidak melebihi tegangan yang dihasilkan dari spool ini. Walaupun kita gunakan di putaran tinggi, ini tetap aman di kelistrikan motornya, terutama untuk aki motor. Jadi di sini sangat diperlukan sekali untuk pembatasan atau regulasi dari sebuah sistem pengisian. Oke teman, di sini saya ada sebuah komponen otomotif, ini adalah sebuah regulator atau membatasi tegangan yang masuk ke dalam kelistrikan motor atau sering disebut dengan kiprok. Dan di beberapa kiprok ini ada beberapa pin, ada yang warna hijau seperti ini, warna hitam punyanya Honda, dan untuk pinnya itu berbeda posisinya tetapi fungsi dan kegunaannya sama untuk kiprok di motor yang berpin atau berkabel yang 4 ini, bersoket 4. Untuk yang pertama di sini saat digunakan di motor pada bagian input di bagian sini di kabel di sebelah kanan atas ini input sekitaran 60 volt, kemudian di bagian negatif ini akan terhubung ke bodi dari spoolnya. Oke, kemudian karena mesin ini berputar menghasilkan tegangan atau arus pada bagian inputnya ini, saat digas penuh menghasilkan voltase 60 volt, dan saat jika kita gunakan di sistem kelistrikan motor ini untuk yang plus atau positifnya ini harus berada di angka atau dibatasi sekitaran 14,5 volt menuju positif aki supaya tentunya sistem pengisian aki lebih stabil dan arus yang dikeluarkan juga lebih besar dan tidak membebani dari sebuah aki kering, terutama untuk aki 12 volt ini pembatasan voltase maksimal di 15,5 volt. Dan jika terjadi masalah pada regulasi atau regulator ini, maka akan terjadi gangguan pada sistem pengisian atau penyimpanan di sebuah aki motor. Oke teman, dan di sini untuk beberapa kasus dari atau beberapa jenis dari sistem pengisian di motor, karena di sini motor karburator dan di sini motor injeksi, bos. Oke, seperti ini. Di sini untuk motor injeksi lama yang punyanya Supra X 125 maupun bit karburator yang cekrek atau starter kasar seperti ini. Ini sama-sama menggunakan bohlam lampu biasa untuk sistem kelistrikan lampu depannya. Ini untuk kelistrikan lampu depan motor yang injeksi maupun yang karburator seperti ini. Oke, masih menggunakan lampu bohlam biasa. Oke. Jika posisi di stasioner ini berkedip-kedip dan jika digas penuh ini akan stabil dan nyalanya lebih terang. Oke, dan untuk sistem pengisian di motor ini ada dua jenis. Oke, di sini menggunakan 2 pin, oke, dimana ini sering disebut dengan half DC atau setengah full DC karena di bagian sini di satu spool setnya ini bagian spool 4-nya ini ke bagian pengisian aki dan 2 ini ke lampu motor. Sistem ke lampu motor pada pin bagian kiri bawah di sini berbeda sekali dengan untuk yang punyanya regulator atau kiprok punyanya motor injeksi
Ini punyanya bit starter kasar yang injeksi awal maupun Supra X125 ini sama untuk bentuk dan posisi pinnya. Dimana untuk di sini untuk sistem kelistrikan dari sistem pengisian di motor injeksi yang seperti ini, bentuk fisik dari regulatornya ini menggunakan full DC. Jadi di sini benar-benar arus masuk dari semua spool ini masuk ke bagian kiproknya sini, dan diatur output negatifnya juga dari kiproknya sini. Jadi posisinya seperti ini. Katakanlah di sini bagian input, oke, di sini bagian input kabel dari spool. Jadi spool pengisian ini awal dari spool pengisian di magnet, oke, di spool setnya di mesin ini, karena berputar ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri seperti ini. Ini jadi awalnya di sini, ini di posisi di kabel kuning yang bagian sini. Itu akhirnya dari spool pengisian ini, oke, akhirnya di sini, oke. Jadi startnya di sini, finishnya di sini. Ini jadi satu set dari kumparan ini menjadi satu kesatuan, oke. Jadi di ujungnya sini yang awal, kemudian posisi akhirnya di bagian yang sebelah sini. Jadi ini benar-benar full DC, dan negatif dari sebuah sistem pengisian full DC ini negatifnya dihasilkan dari kiproknya itu sendiri. Ini bagian sini, oke. Dan saat digunakan di motor full DC seperti ini, oke, karena di sini saat digunakan di motor ini akan menghasilkan arus di bagian sini menjadi satu, oke, masih kondisi AC semua. Kemudian bagian pin yang di sini, oke, bagian pin yang kanan ini akan menghasilkan positif di 12 volt, di 14,5 volt, yang ke aki 14,5 volt pada saat di gas awal maupun penuh, karena untuk motor injeksi yang sekarang jumlah lilitannya itu juga lebih banyak, voltase yang dihasilkan juga lebih besar dan stabil pada putaran rendah. Oke, dan untuk selanjutnya, karena di sini tidak ada kutub positif dan negatifnya pada spool ini, maka langsung dihasilkan oleh regulator ini pada bagian pin sebelah kiri sini. Oke teman, dan di sebelah kanan ini, oke, di sebelah kanan sini dan di sebelah tengah sini akan terjadi sistem dan di sebelah tengah sini ini akan ke lampu dari motor injeksi itu sendiri. Di sini bagian positif dan di sini bagian ke lampu motor injeksi, oke, dimana ini sudah diatur menghasilkan volt AC pada lampunya sini, oke. Untuk jenis rangkaiannya juga berbeda di dalamnya, dari sebuah regulator motor karburator dan motor injeksi seperti ini. Di bagian sini ini negatif, kemudian ini ke lampu utama, dan kemudian di sini ke positif aki. Jadi di sini menggunakan full DC, dan untuk kiprok seperti ini punyanya bit karburator ini tidak bisa digunakan untuk sebuah bantuan atau alat untuk sebuah perbaikan aki. Berbeda sekali dengan regulator seperti ini, oke, yang punyanya motor-motor karburator lama yang pin hijau, dimana saat motor ini kita jarang gunakan, mungkin lama tidak digunakan, ini akan mengalami masalah pada sebuah sistem penyimpanan di aki. Oke teman, dan di sini saya ada sebuah aki 12 volt 3,5 Ah, 12 volt 3,5 Ah atau 12 volt 5 Ah seperti ini. Ini tergantung dari merek dan beberapa jenis pada aki. Ini yang bentuknya sama, kadang hasilnya atau tulisan di bagian sini 12 volt 5 Ah maupun 12 volt 3 Ah. Oke teman, dan di sini
untuk aki ini kita bisa lihat dari saat di awal kita lihat atau kita cek pada bagian aki ini, kita lihat dari bentuk fisiknya dulu. Oke, ini bentuk fisiknya masih lumayan, masih tidak terjadi perubahan pada saat awal pembelian, jadi tidak kembung, intinya seperti itu. Dan di sini saya akan mengecek dari voltase aki ini. Oke, voltase aki. Untuk voltase aki ini sekitaran 5,9 volt atau sekitaran 6 volt. Jadi di sini untuk kapasitas dari sebuah aki cuman 50%, 50%. Dan di sini saya akan coba mengecek bagian dalamnya. Untuk aki ini saya buka di bagian sini. Di bagian sini saya buka dulu penutupnya, dan di sini saya buka juga. Oke, saya buka dari penutup valve-nya, dan di sini saya balik posisinya. Di sini tidak ada masalah atau tidak ada cairan yang keluar di saat saya balik posisi seperti ini. Dan untuk beberapa kasus dari sebuah aki yang lama digunakan, mungkin terjadi sulfur ataupun warna putih di dalamnya, oke, ataupun apa saja. Di sini kita bisa melakukan cara termudah dulu, yaitu karena di sini saat saya balik posisinya tidak ada tumpahan cairan, jadi di sini saya tambahkan cairan aki. Oke, saya tambahkan cairan aki. Oke, saya tambahkan cairan aki, dan di sini untuk voltasenya naik turun, tidak stabil. Tadi 6 volt, sekarang cuma 8 volt. Oke, saya coba tambahkan cairannya. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba tes aki ini. Oke, menggunakan bola lampu yang biasa 12 volt 25 watt. Oke, tidak ada arus sama sekali dan 0 volt 0 volt. Oke teman, dan di sini saya akan coba melakukan tahap selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya di sini sudah saya siapkan sebuah alat cas portable adjustable yang bisa di setel dari output voltase maupun output dari arusnya atau ampernya. Saya coba on kan dulu. Untuk voltasenya saya setting di 14,5 volt. 14,5 volt seperti ini. Dan di sini saya cek dari voltase di abunya tadi berapa volt. Oke, 0,86. Saya coba lakukan pengisian pada aki ini, apakah masuk. Saya coba dulu naikkan. Harusnya
Oke, saya coba masukkan arusnya. Bagian positifnya ini sudah saya masukkan. Oke, sudah saya hubungkan. Dan voltase aki tetap di 8,6 volt. 0,86 0,89. Oke, tetap voltase akinya. Dan di sini untuk aki ini apakah bisa diperbaiki? Oke teman, saya off kan dulu di bagian sini. Saya tes lagi apakah bisa masuk. Oke, untuk arusnya tidak ada yang keluar. Untuk voltase akinya 14,6. Arus pengisiannya di sini 0 volt, 0 ampere seperti ini. Ini saya coba off kan dulu dari alat casnya. Berapa voltase dari akinya ini? Oke, untuk voltase akinya di sini tetap 8,7. Oke, seperti ini teman. Dan di sini saya akan coba menggunakan sebuah sistem perbaikan menggunakan kiprok motor yang sudah saya rakit dari sebelumnya. Oke teman, dan di sini untuk voltase akinya masih tetap di 0,88 volt. Dan di sini saya akan coba gunakan sebuah alat cas dari kiprok motor yang saya gunakan beberapa tombol analog. Oke, beberapa sensor yaitu ampere analog, oke, lampu LED, lampu tes bola motor yang biasa, dan di sini menggunakan trafo 5 ampere yang biasa. Untuk alat cas yang saya gunakan sebelah kanan sini menghasilkan arus pengisian di sekitaran 2,5 ampere menggunakan kiprok motor yang ori di dalamnya. Dan untuk video ini bisa teman-teman tonton di video lama saya yang betul yang ditunggu rangkaian cas aki. Saya akan coba pasang apakah berfungsi dari sebuah sistem perbaikan sebuah aki menggunakan kiprok motor sesuai dengan cara kerja dari sebuah kiprok seperti ini yang ori bawaan motor. Jadi di sini fungsinya adalah membatasi dari sebuah sistem pengisian pada sebuah aki kering seperti ini, supaya nanti saat dilakukan pengecasan supaya tidak terjadi kerusakan pada plat salnya, dikarenakan sudah dibatasi oleh regulatornya ini sendiri. Jadi tanpa susah-susah atau tanpa membuat rangkaian yang rumit, cukup dengan regulator motor seperti ini yang otomatis dan ori, dan tentunya output voltasenya bisa stabil di 14,5 volt keadaan full atau tegangan dari maksimal aki. Jadi tanpa menggunakan kiprok seperti ini, hanya menggunakan diode, ini bahkan sekali bisa sampai 17-18 volt saat dilakukan pengisian. Ini diperlukan sebuah pengecekan di setiap menit maupun jamnya, setiap menit atau jamnya, supaya nanti tidak terjadi kelebihan voltase. Cukup dengan regulator atau kiprok motor yang ori yang seperti ini warna hijau 4 pin. Ini kita biarkan seperti ini seperti aki yang sudah saya perbaiki di bagian sini. Ini kita biarkan sekitaran 12 jam lebih, ini tetap aman dan tidak mengalami masalah. Tidak terjadi panas berlebih walaupun
Oke, 24 jam karena di sini untuk aki ini sudah penuh dan arusnya sudah mendekati nol. Oke teman, dan di sini saya akan coba aki ini apakah bisa diperbaiki atau voltasenya bisa masuk atau naik dari aki 12 volt 5Ah ini. Saya on kan dulu. Dan untuk pengisian pertama di sini masih belum ada arus yang masuk dikarenakan voltase akinya tadi cukup rendah sekali di 17,5 volt. Tadi cuma 0,88 volt, jadi masih jauh sekali untuk prosesnya. Dan di sini lampu biru ini akan berkedip lebih cepat untuk sistem perbaikan dari sebuah aki. Oke, berkedip lebih cepat. Oke, berkedip lebih cepat. Oke. Nanti akan meredup lampu birunya dan akan padam seperti ini menjadi lampu hijau saja, hijau dan merah, dan arusnya sudah mulai naik dan voltase akinya di sini akan turun ke 16 volt, kemudian 15,5 volt, kemudian turun lagi ke 13 volt, kembali lagi ke 14,5 volt dan hasilnya lebih full maksimal. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat karena di sini untuk proses dari sebuah perbaikan aki seperti ini diperlukan waktu yang cukup lama sekali. Jadi di sini saya akan coba cek apakah voltase aki ini sudah terjadi kenaikan di beberapa menit. Oke, saya lepas jabet casnya. Ini saya lepas. Oke, sudah 9 volt, 0,9 volt, tadi cuma 0,88. Oke, karena dibutuhkan sebuah proses perbaikan untuk sebuah aki seperti ini. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bisa tulis di kolom komentar apa saja yang teman-teman hadapi. Di sini saya berbagi pengalaman bersama. Salam otomotif, salam sukses, salam berkarya.